Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Bapak Ibu, karena partisipannya sudah banyak yang bergabung, maka untuk mempercepat pelaksanaan Zoom meeting pada hari ini, kita akan mulai sekarang ya Bapak Ibu ya Zoom meetingnya. Bagi Bapak Ibu guru, mungkin jika ada orang tua atau wali muridnya yang masih belum bergabung, mungkin bisa dihimbau untuk segera bergabung, karena Zoom meetingnya akan kita mulai. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik-baik. Oke. Semoga kita semua selalu sehat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada Zoom meeting hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Eni Indriani, petugas promosi kesehatan Puskesmas Damai. Saya akan memandu kegiatan Zoom meeting bulan imunisasi nasional pada hari ini. Selanjutnya, sambutan dari Puskesmas Damai, Ibu Dr. Gigi Sekar Dianing Indrati. Untuk sambutannya Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Dengar Ibu. Ya, karena masih bulan Syawal, saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ibu sekalian. Oke, ya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul hadir di sini dalam acara sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional atau yang bisa kita sebut BIAN. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pertemuan ini, walaupun secara virtual ya, harapan kami tidak mengurangi esensi dan tujuan dari pertemuan ini. Bapak Ibu yang terhormat, perlu diketahui akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan penurunan cakupan imunisasi rutin, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang cukup signifikan. Sehingga jumlah anak-anak kita yang mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal itu jauh berkurang. Nah, ini berdampak meningkatnya penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi atau yang biasa kita sebut PD3I. Nah, seperti polio, campak. Jadi campak itu dapat menyebabkan radang paru, kebutaan, radang otak. Sedangkan untuk rubella bisa menyebabkan kelainan jantung, cacat kongenital bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang pada saat hamil terkena rubella. Bisa menyebabkan kelainan pada mata dan tumbuh kembang si anak. Nah, terus difteri, hepatitis, pertusis, dan tetanus. Jadi sehingga saat ini pemerintah perlu mengambil langkah yang serius untuk menekan penyakit-penyakit tersebut. Supaya tidak terjadi kejadian luar biasa atau yang kita sebut biasa KLB. Selain itu, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk melakukan eradikasi polio di tahun 2026 dan eliminasi campak rubella di tahun 2024. Oleh karena itu, perlu diadakan imunisasi secara massal sehingga terbentuk herd immunity. Maka saat ini pemerintah melaksanakan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Jadi BIAN itu adalah suatu momentum di mana kita akan melaksanakan imunisasi tambahan yaitu campak rubella dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan 12 tahun dan imunisasi kejar 0 sampai 59 bulan. Untuk BIAN
pelaksanaan di Balikpapan, kick off-nya atau dimulainya pada tanggal 18 Mei. Jadi di hari Rabu minggu depan sampai dengan 30 hari ke depan. Dan pelaksanaannya nanti di puskesmas, posyandu, dan di sekolah-sekolah. Seperti itu. Nah, suksesnya pelaksanaan BIAN ini perlu dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga dapat berjalan lancar, anak-anak kita sehat, menjadi generasi yang unggul. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan ini secara resmi pertemuan ini saya buka. Selamat pagi, salam sehat, ayo imunisasi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Gigis Kardianing Indrati atas sambutannya. Selanjutnya perlu disampaikan bagaimana yang telah disebutkan oleh Dr. Gigis Kardianing Indrati tadi. Memang bulan imunisasi anak nasional ini dilatar belakangi karena memang cakupan imunisasi rutin maupun imunisasi lanjutan beberapa tahun ini cukup menurun seperti itu. Akibatnya menimbulkan adanya kejadian luar biasa di beberapa daerah terkait dengan campak, rubella maupun pertusis. Nah, maka dari itu pada hari ini akan kita kupas tuntas tentang bulan imunisasi anak nasional. Apa aja sih bulan imunisasi anak nasional itu, terus jenis vaksin yang akan diberikan apa saja, kemudian pelaksanaannya seperti apa, sasarannya siapa saja, itu akan kami jelaskan pada hari ini melalui narasumber kami, yaitu yang pertama ada dokter umum, yaitu Dr. Novalin, kemudian ada Bidan Ayu atau nama lengkapnya adalah Bidan Wahyu Widiawati. Nanti silahkan Bapak Ibu untuk Zoom meeting pada hari ini, aturannya adalah pada saat narasumber menyampaikan materi, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat mematikan atau mute suaranya terlebih dahulu dan kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari narasumber kami. Kemudian apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti setelah pemaparan materi akan kami buka sesi diskusi atau tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan bulan imunisasi anak nasional ini. Sesi tanya jawab nanti akan kami buka 2 sesi. Untuk sesi yang pertama akan kami berikan kesempatan kepada 5 orang penanya. Kemudian pada sesi berikutnya atau sesi 2 akan kami berikan kembali 5 kesempatan kepada yang akan bertanya. Oleh karena itu kami harap nanti kerjasamanya Bapak Ibu pada saat pemaparan materi agar di-mute dulu terlebih dahulu suaranya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan terkait dengan bulan imunisasi anak nasional. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Novalin. Kepada Dr. Novalin, dipersilahkan. Orang bodoh yang menggali dia dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru ya, wali kelas perwakilan dari tiap sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Damai dan juga orang tua atau wali murid dari siswa-siswa kita. Nah, pagi ini kami akan menyampaikan salah satu program pemerintah di tahun 2022 ini terkait dengan imunisasi. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Baik, jadi
Ini adalah persiapan kita untuk melaksanakan BIAN 2022, Bulan Imunisasi Anak Nasional ya 2020, tahun 2022. Perkenalkan, saya Dr. Novalin, saya dokter di Puskesmas di UPTD Puskesmas Damai. Saya dipercayakan menjadi penanggung jawab program pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kerja Puskesmas Damai. Nah, izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae saya. Boleh dibaca ya Bapak Ibu ya. Saya bekerja di Puskesmas Damai sejak tahun 2019 sampai sekarang. Nah, sebelumnya pernah juga di Balikpapan Barat ya. Jadi kalau ada yang pernah berobat di Balikpapan Barat, pasti mengenal saya. Nah, kita masuk di materi. Nah, tentunya dalam melakukan sebuah kegiatan, tentunya kita harus ada yang namanya landasan hukum. Nah, dalam melakukan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 ini, ada beberapa landasan hukum yang mendasari kegiatan ini. Yang pertama tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah landasan hukum. Sebagai landasan hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di pasal 130 menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Di pasal 132 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Landasan hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Di sini disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, landasan hukum berikutnya ada Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Jadi di dalam Permenkes ini sudah jelas bagaimana imunisasi itu dilakukan. Berikutnya ada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/2/1589/2022 tentang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022. Dan yang terakhir itu pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengeluarkan surat edaran nomor 445/682/Dinkes tentang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022. Jadi di situ memang menyebutkan bahwa latar belakang dari pemerintah membuat suatu kegiatan BIAN ini seperti yang telah disebutkan tadi bahwa capaian dari imunisasi dasar itu memang mengalami penurunan, apalagi di pandemi selama 2 tahun berjalan ini. Nah, oleh karena itu, menjadi sehat adalah hak anak. Anak sehat adalah investasi. Nah, saya ingin menyinggung sedikit apa itu imunisasi ya. Jadi sebagai dasar kita untuk tahu apa imunisasi dan apa tujuan dari imunisasi. Nah, imunisasi itu kan imun dan isasi. Imun artinya kekebalan tubuh. Isasi kan artinya dalam bahasa Indonesia kan sebuah proses ya. Jadi imunisasi adalah suatu proses meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin. Nah, vaksin yang dimaksud adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau bagian-bagian dari bakteri atau virus tersebut telah dimodifikasi. Nah, istilah ini sama saja dengan istilah vaksinasi seperti itu. Nah, tujuan imunisasi apa? Yang pertama adalah memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah penyakit. Yang kedua, mengeliminasi
Artinya menghilangkan ya, bahkan mengeradikasi, memusnahkan penyakit itu sendiri. Dan yang ketiga adalah membentuk suatu herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah suatu istilah kekebalan kelompok. Nanti kita akan jelaskan nanti di akhir presentasi saya apa itu herd immunity. Nah, berikut ini adalah jadwal imunisasi ya Bapak Ibu ya. Jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Nah, bisa kita lihat ada beberapa imunisasi ya yang di kolom kiri itu adalah anjuran rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, yang warna biru itu adalah vaksin primer, imunisasi primernya. Yang warna pink itu adalah jadwal imunisasi boosternya. Yang warna kuning adalah catch up, artinya imunisasi itu bisa dikejar di jadwal itu. Nah, jadi menurut WHO tahun 2010 bahwa 1,5 juta anak itu meninggal karena penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin. Nah, hampir 17% kematian pada anak kurang dari 5 tahun itu sebenarnya dapat dicegah dengan vaksinasi. Ini adalah pernyataan dari WHO. Oleh karena itu, banyak penyakit sebenarnya penyakit itu dapat dicegah dengan imunisasi, makanya diperlukan imunisasi secara berkesinambungan agar cakupan imunisasi itu tinggi. Nah, jadi kalau cakupan imunisasi kita tinggi di atas targetnya kan 90 di atas 95% ya. Jadi itu dapat mencegah individu terhadap penyakit yang berbahaya, mencegah penularan terjadi di masyarakat. Oke, saya menyinggung tadi tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dalam istilah kita, ya, kita singkat PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut ini beberapa penyakit ya yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ada TB, ada hepatitis B, polio, difteri, pertusis, pneumonia, tetanus, dan measles atau campak. Izin Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sekilas aja tentang beberapa penyakit tadi ya, supaya pengetahuan kita juga bisa di-refresh kembali ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah pastinya tahu sebelumnya ya. Jadi hepatitis penyebabnya apa? Penyebabnya adalah virus hepatitis. Bukan cuma virus hepatitis B dan A, tapi ada juga hepatitis C, hepatitis D. Nah, cara penularannya bisa melalui darah, melalui suntikan, cairan tubuh, makanan atau minuman yang tercemar. Nah, gejalanya apa aja? Itu bervariasi ya, dari yang tidak bergejala sampai gejalanya berat. Gejala saluran pencernaan, ya, perutnya bisa sampai bengkak, kulit dan mata kuning, seperti itu. Nah, komplikasinya bila lama-kelamaan itu mengarah ke terjadinya yang namanya sirosis hati, ya, kegagalan fungsi hati juga bisa terjadi. Nah, ini adalah vaksin hepatitis B. Jadi vaksin hepatitis B itu kita berikan pada bayi baru lahir ya, dianjurkan dalam 24 jam sesudah bayi lahir. Nah, ini cara pemberiannya itu teknis ya Bapak Ibu ya. Nah, penyakit yang kedua apa? TBC, jadi tuberkulosis ya. Jadi penyebabnya adalah bakteri. Jadi kalau hepatitis tadi virus, kalau TBC adalah bakteri. Jadi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara penularannya itu melalui percikan ludah. Jadi droplet ya. Jadi kalau misalnya ada yang batuk, nah yang percikan ludahnya itu yang mengandung kuman TBC. Nah, komplikasinya bisa menjadi meningitis, bisa ke tulang, ya, TB tulang, bisa menjadi TB miliar pada anak. Nah, ini adalah vaksin BCG. Vaksin BCG itu diberikan sebanyak 1 kali pada bayi usia 1 bulan. Sebaiknya menurut rekomendasi IDAI itu diberikan pada 1 bulan pertama, ya. Nah, cara pemberiannya melalui intrakutan. Nah, yang penyakit berikutnya adalah poliomielitis. Jadi polio ya, kalau orang ini bilangnya lumpuh layu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah virus. Jadi virus ini menyerang
saraf, persarafan ya. Jadi cara penularannya masuk melalui makanan dan itu akan menuju ke saraf di perifer ya. Gejalanya bervariasi dari tidak ada sampai lumpuh. Nah, ini imunisasi polio, imunisasi vaksin polio itu ada dua cara pemberian. Yang pertama oral, artinya ditetes, dan yang kedua dengan cara suntik yang kita kenal dengan IPV. Itu nanti itu jelas sekali kalau kita punya buku KIA, buku tinggi itu ya, buku KIA itu terlihat jelas kapan jadwalnya ya, pada saat bayi berusia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, jadi Indonesia itu masih merupakan daerah resiko tinggi untuk terjadinya polio. Nah, bisa dilihat yang warna merah itu ya. Jadi 25 provinsi di Indonesia masih resiko tinggi untuk polio. Nah, berikutnya ini ya difteri. Penyebabnya adalah bakteri Corynebacterium diphtheri. Nah, itu cara penularannya melalui udara, pernafasan. Jadi masuk lewat saluran pernafasan. Nah, gejalanya mulai dari demam, bengkak pada tonsil ya, amandel, terus terjadi selaput putih. Nah, seperti ini disebutkan sebagai pseudomembran. Nah, komplikasi beratnya bisa terjadi sampai peradangan jantung, sampai kematian ya. Jadi di tahun 2017 itu kita pernah mengalami itu akan dilakukan dan dikeluarkan sebagai status KLB, maka itu prosesnya ya, masih terdengar? Kadang putus-putus. Ya, mohon maaf ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Jadi di tahun 2017 itu karena adanya suatu KLB, maka memang dilakukan mulai dari kita melakukan namanya PE, terus turun akhirnya sampai melakukan ORI. ORI itu vaksinasi secara luas ya, outbreak response immunization, dan itu membutuhkan waktu yang lama karena penyuntikannya bukan cuma 1 dosis. Jadi memang kejadian penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah dengan imunisasi itu sebenarnya penting untuk kita ketahui supaya jangan terjadi penyakit itu, karena akan banyak cost yang dikeluarkan untuk menangani suatu KLB. Nah, ini gejala klinisnya ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, berikutnya itu ada pertusis, batuk perjan, batuk 100 hari ya. Penyebabnya juga bakteri, gejalanya batuk terus-menerus, komplikasinya bisa Nah, kalau intinya gini Bapak Ibu, kalau di masyarakat, di keluarga kita ada yang keluhan seperti ini, atau yang sebelumnya tadi, itu sebaiknya dibawa ke puskesmas, karena memang di puskesmas itu adalah pusat rujukan pertama. Jadi dari puskesmas itu nanti akan dilakukan survei, ada tim gerak cepat yang akan melakukan PE namanya ya, untuk penyakit-penyakit menular. Nah, berikutnya ada penyakit tetanus ya, atau kejang ya. Jadi penyebabnya adalah bakteri Clostridium tetani. Nah, jadi mengeluarkan toksin ya, sampai gejalanya demam, kaku, kejang, sulit minum ya. Nah, berikutnya ada meningitis. Meningitis adalah radang selaput otak, penyebabnya juga bakteri. Penularannya sama juga dengan melalui percikan ludah, melalui saluran pernafasan. Gejalanya demam, kejang, kaku kuduk, sampai penurunan kesadaran. Nah, untuk penyakit-penyakit tadi itu, untuk mencegahnya kita lakukan yang namanya imunisasi
pentavalen. Jadi ada DPT, ada hepatitis B, dan ada Haemophilus influenza. Ya, jadi ada 3 di dalamnya. Nah, itu diberikan pada bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, ini teknis saja ya untuk pemberiannya melalui suntikan. Boosternya pun itu karena vaksin primernya dilakukan pada bulan kedua pada bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan boosternya itu dilakukan pada anak usia 18 bulan. Nah, berikutnya adalah campak. Nah, kita kenal istilahnya campak. Ini bahasa medisnya ini measles ya. Bapak Ibu, penyebabnya juga adalah virus. Cara penularannya juga sama ya, dengan percikan ludah melalui jalan nafas. Gejalanya demam, batuk pilek, mata merah, diare, sampai terjadinya ruam bintik-bintik merah ya pada kulit yang banyak, yang keseluruhan pada tubuh. Nah, ini gejala klinisnya. Ada yang saya katakan tadi ya, ruam, itu khas sekali. Dan untuk menegakkan diagnosis campak ini, ya kita harus melakukan pemeriksaan darah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya campak itu pun dari penyakit campak itu bisa menyebabkan komplikasi sampai kematian. Tapi seringnya kematian ini disebabkan karena penyakit campaknya sudah berkomplikasi, sudah terjadi diare, pneumonia. Nah, berikutnya itu adalah rubella. Kalau bahasa Indonesianya campak Jerman ya. Nah, ini juga disebabkan oleh virus rubella ya. Cara penularannya sama melalui saluran nafas. Nah, sebenarnya yang rubella itu yang ditakutkan juga itu pada ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil yang terinfeksi rubella itu akan menularkan pada janinnya. Jadi bisa terjadi namanya CRS, congenital rubella syndrome. Jadi ada kecacatan pada bayi yang lahir dari ibu yang sebelumnya sudah terinfeksi rubella. Jadi bayi yang lahir itu ada cacat jantung, ya, ketulian, sampai keterlambatan perkembangan. Nah, makanya pada ibu hamil itu, terutama pada trimester pertama, maksud saya ibu-ibu hamil, ibu-ibu kita wanita itu memang sebelum hamil kita harus melengkapi juga status imunisasi. Nah, cara penularannya ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari ibu hamil menularkan kepada janinnya melalui plasenta. Nah, ini adalah vaksin MR ya, atau campak rubella. Jadi MR itu singkatan dari measles rubella. Jadi diberikan pada bayi usia 9 bulan. Jadi kalau dulu kita tahunya 9 bulan itu bayi kita mendapatkan vaksin campak. Nah, sekarang 9 bulan itu sudah, jadi vaksin campak itu sudah diubah menjadi campak rubella. Jadi sudah dapatnya 2. Jadi sudah mengandung vaksin campak dan rubella. Nah, oke. Berikutnya itu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ada radang paru, ya, penyebabnya sama bakteri. Ini imunisasinya ya, kita kenal dengan vaksin PCV, pneumococcus conjugated vaksin, ya, diberikan pada bayi usia 2 dan 3 bulan, dan boosternya itu diberikan pada bayi usia 12 bulan. Nah, hanya saja vaksin ini masih merupakan program demonstrasi ya di daerah Lombok Barat pada tahun 2017. Nah, ini juga ini sekilas saja, sebenarnya kanker serviks pun itu bisa dicegah dengan pemberian imunisasi HPV. Untuk program pemerintah itu baru dilakukan di daerah DKI Jakarta di tahun 2016. Dosis pertama dari HPV diberikan pada siswa kelas 5 dan dosis keduanya diberikan pada siswa kelas 6. Untuk sementara belum ada di daerah lain, hanya di daerah Jakarta.
Nah, ini yang saya sebutkan di depan, salah satu tujuan dari imunisasi itu adalah terbentuknya herd immunity. Herd immunity artinya kekebalan kelompok ya. Jadi itu terjadi, kita bisa langsung lihat di gambar, bagaimana bila ada orang yang terinfeksi yang warna merah ya. Sedangkan di dalam komunitas itu, semua orangnya di situ tidak diimunisasi, tidak mendapatkan vaksinasi. Maka suatu ketika kalau ada orang yang terinfeksi, maka orang lain pun akan mudah ditulari oleh yang terinfeksi ini. Karena orang-orang ini belum ada yang mempunyai kekebalan. Nah, bagaimana kalau dengan gambar yang di bawah, itu orang-orang di situ orangnya sudah diimunisasi ya, jadi walaupun ada beberapa yang tidak diimunisasi, tapi yang sudah diimunisasi ini melindungi, seperti itu. Jadi yang terinfeksi ini tidak akan sulit untuk menginfeksi yang lain karena yang sudah terimunisasi itu melindungi, seperti itu. Jadi terbentuk kekebalan kelompok herd immunity. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional tahun 2022 ini. Kita beruntung sekali, Kalimantan itu masuk dalam 27 provinsi yang mendapatkan, yang melakukan kegiatan BIAN yang pertama kali ya di bulan Mei 2022 ini. Ada 27 provinsi di luar Pulau Jawa. Nanti di bulan Agustus 2022, BIAN baru akan dilakukan di Pulau Jawa dan Bali. Seperti itu. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparan materinya. Oke, Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu ya untuk Zoom meeting hari ini? Ya Mbak. Semangat. Insya Allah masih. Ya, halo. Semangat Bu. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Ya. Lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu ya, masih ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bidan Ayu. Kalau sebelumnya dipaparkan oleh Dr. Novalin terkait dengan apa itu imunisasi, landasan hukum pelaksanaan imunisasi, serta penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi beserta dengan vaksinnya. Nah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bidan Ayu adalah terkait dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional. Mungkin untuk Bidan Ayu dipersilahkan untuk pemaparan materinya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik, mohon izin kami himbau untuk tidak mencoret-coret layar presentasi ya pada saat pelaksanaan presentasi dari narasumber. Oke, Bidan Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas ya Bapak Ibu? Bisa. Dengar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wahyu Widiawati atau biasa dipanggil Bidan Ayu. Di sini saya
memegang program imunisasi untuk wilayah UPTD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bulan imunisasi anak nasional yang akan diselenggarakan mulai tanggal 18 Mei 2022. Jadi apa itu BIAN? BIAN adalah bulan imunisasi anak nasional, yaitu kegiatan pemberian imunisasi tambahan campak rubella dan pemberian imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, yaitu DPT-HB-HIB, OPV, dan IPV. Acara kegiatan BIAN ini tidak diadakan setiap tahun ya Bapak Ibu. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu sekalian tidak ikut berpartisipasi seperti itu. Ini tadi yang sudah ada sedikit dijelaskan oleh Dr. Novalin, mengapa dilakukan BIAN. Jadi selama masa pandemi COVID-19 2 tahun ini memang terjadi penurunan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan. Nah, karena penurunan cakupan imunisasi ini sehingga banyak anak-anak yang kekebalannya turun. Nah, kekebalannya turun ini menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa campak rubella di beberapa wilayah, yaitu wilayah Halmahera, Kota Ambon, Kota Batu, Situbondo, dan Kota Sibolga. Padahal penyakit campak rubella ini adalah termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian siapa saja yang akan diimunisasi? Ini ya kegiatannya ya. Untuk yang pertama imunisasi tambahan campak rubella, itu sasarannya adalah anak usia 9 bulan sampai dengan 12 tahun. Tidak memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah pernah disuntik, waktu bayi atau waktu TK pernah disuntik, kemudian kelas 1 pernah disuntik, akan tetap mengikuti imunisasi tambahan campak rubella. Seperti itu Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu imunisasi kejar. Ini untuk anak usia 12 bulan sampai 59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Kemudian itu di Posyandu bisa di Puskesmas juga. Kemudian kami juga akan ke sekolah-sekolah. Pada saat pelaksanaan jangan lupa membawa buku pink. Seperti itu ya. Jika buku pinknya sudah tidak ada, tetap boleh mengikuti pelaksanaan ya Bapak Ibu. Kemudian ini ya dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2022, berlangsung selama 30 hari. Untuk jadwal pelaksanaan nanti akan menyusul, akan diinfo ke grup UKS masing-masing sekolah, seperti itu ya. Kemudian ini alur pelaksanaannya. Jadi ini pasien atau siswa datang membawa KTP, KK, dan lembar screening. Untuk lembar screening nanti akan kami share melalui guru UKS. Jadi nanti guru UKS yang akan menggandakan seperti itu Ibu. Lembar screening dibagikan dari sekolah. Kemudian dilakukan verifikasi data. Nah ini kenapa kemarin saya minta nomor KTP anaknya ya kemarin, karena pencatatan BIAN ini sudah menggunakan digitalisasi, yaitu menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi seluruh pencatatan imunisasi menggunakan aplikasi yang harus memakai NIK, seperti itu Ibu ya. Dan nantinya aplikasi tersebut akan dipakai anak tersebut kalau bisa sampai seterusnya. Jadi pencatatannya lengkap di situ. Kemudian setelah dilakukan verifikasi akan diperiksa, di screening oleh dokter. Jika dari dokter ACC kemudian dilakukan pengecekan status imunisasi. Mungkin ini karena sasarannya sekolah dasar ya, jadi akan mendapat campak rubella saja, seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah dilakukan imunisasi, kemudian pasien atau siswa menyerahkan lembar screening ke petugas admin untuk pencatatan imunisasi dan dilakukan observasi dahulu selama 15 menit. Kemudian ini teknis pelaksanaannya.
ini yang saya jelaskan untuk yang campak rubella saja ya, karena yang OPV, DPT, HB/HIB ini untuk anak usia 9 bulan sampai 59 bulan. Jadi ini untuk yang siswa sekolah dasar, imunisasi yang didapat adalah campak rubella, dosisnya 0,5 mili, cara pemberiannya adalah di sukutan, lokasi pemberiannya di lengan atas. Nah, kemudian ini setiap tahun kan kita menyelenggarakan apa yang namanya BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Biasanya di bulan Agustus sampai November ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang BIAS ini kegiatan yang dilakukan secara nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak sekolah tingkat dasar dan dilaksanakan 1 kali setahun. Imunisasinya yaitu imunisasi MR dan imunisasi DT dan TD. Nah, ini jadi untuk pelaksanaan BIAS di tahun ini karena sudah BIAN, MR tidak diberikan lagi. Jadi nanti untuk yang BIAS hanya diberikan DT dan TD. Untuk kelas 1 akan diberikan DT sebanyak 1 kali, TD diberikan kepada siswa kelas 2 dan kelas 5. Nah, ini juga untuk panduan ya Bapak Ibu ya, pemberian imunisasi tambahan campak rubella dan atau imunisasi kejar dilakukan dengan memperhatikan interval minimal 2 minggu dengan vaksin COVID-19. Untuk keamanan vaksin, vaksin campak rubella, vaksin polio, baik OPV dan IPV, dan vaksin pentavalen, semua vaksin yang digunakan sudah mendapat rekomendasi dari WHO dan izin edar dari Badan POM, dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut yang sudah dijelaskan di awal materi ya Bapak Ibu. Untuk efek sampingnya seperti vaksinasi pada umumnya ya, demam ringan, ruam merah, bengkak ringan, dan nyeri di tempat suntikan setelah imunisasi. Dan ini adalah reaksi yang normal yang akan menghilang dalam 2-3 hari. Nah, untuk kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIP yang serius, itu sangat jarang terjadi. Jadi jika ada keluhan yang dialami anak lebih dari 3 hari atau gejalanya semakin berat, bisa menghubungi hotline vaksin Puskesmas Damai di nomor 0811 5353 407. Bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penanganan KIPI, jika terjadi KIPI, tetap tenang dan jangan panik ya Bapak Ibu ya. Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di daerah suntikan, bisa dikompres dengan air dingin pada lokasi suntikannya tersebut. Jika terjadi demam, bisa dikompres dengan air hangat, kemudian perbanyak minum air putih dan beristirahat. Jika dibutuhkan, boleh minum obat sesuai anjuran dokter. Bisa minum paracetamol di rumah ya Bapak Ibu ya. Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari 3 hari atau gejalanya semakin berat. Terima kasih. Mohon izin bertanya, apakah di sini ada guru SD bisa raise hand? Ada ya? Bapak Ibu ada dengan Ibu Indah bisa di-unmute Ibu. Mohon maaf di sini kita sekalian diskusi untuk jadwal ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu Indah, ada Ibu Sulis Setiawati. Selamat pagi Bu Ayu. Ibu Endang Kristiani. Kami akan pelaksanaan BIAN mulai di tanggal 18 Mei, Bu.
Ini siswa-siswa masih ujian sampai tanggal berapa ya, Bapak Ibu ya? Bu Ayu, kalau IPK itu tanggal 10 Juni anak-anak sudah tidak ada di sekolah lagi, sudah mulai libur 10 Juni. 10 Juni ya sudah bisa pelaksanaan ya, Bu ya? 10 Juni hari terakhir anak di sekolah. Jadi kalau boleh sebelum 10 Juni. Oh, ada ujian atau tidak Ibu ya? Kami Di sudah bulan selesai. Mei ini. Kami sudah selesai. Oh, sudah selesai. Berarti bisa ini ya? Bisa Iya, pelaksanaan ya? ya. Silakan, semakin cepat semakin bagus. Saya catat ya IPK. Untuk SD 001 tadi Bu Indah. Iya, Bu Ayu. Masih ujian sampai tanggal berapa Ibu ya? Kalau ujian kelas 6 itu sudah selesai, tapi kalau nggak salah kelas 1 sampai kelas 5 itu akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Nah, untuk tanggalnya itu belum bisa dipastikan karena hari ini masih koordinasi dengan KKG-nya, tapi kalau nggak salah itu sekitar tanggal 23 Mei. 23 Mei sampai Itu biasanya sih tanggal seminggu, berapa? Ibu. Sekitar tanggal berapa Ibu? Iya, mungkin tanggal 30 atau 31 Mei, karena tanggal 26 Mei itu hari libur. Berarti sampai akhir ini Bu ya? Ya, Per akhir bulan Mei. ya? Ya. Ibu, saya boleh beralih, mohon izin ke Ibu Sulis. Iya, Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Sulis. Untuk jadwal ini Bu, apa namanya, ujian? Untuk jadwal ujian kita sama, Bu, seperti 01 Sama dengan Balik 001 Selatan. ya? Iya, Oh iya, karena baik. kita buka KKA 1 gugus. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya akan beralih ke Ibu Dwi Nur Handayani. Selamat pagi Ibu Dwi. Ibu Dwi. Iya, Bu. Selamat pagi Ibu Dwi. Ibu Dwi dari sekolah mana? School Balikpapan insya Allah akan mengadakan ujian pada bulan Juni, Bu. Juni baru kita mulai ujian. Kalau anak kelas 6 kan sudah selesai. Kalau anak kelas 1 sampai kelas 5-nya insya Allah Juni baru kami ujiannya. Mohon maaf Ibu, dari SD mana tadi? Al-Imam, Bu, Aisbah. Oh, Aisbah. Iya. Aisbah Juni ya Ibu ya? Iya, Bu. Awal Juni Bu. Awal Juni insya Allah. Baik, makasih informasinya Ibu. Jadi untuk di akhir Mei ini tidak ada kegiatan ya Ibu ya? Nanti insya Allah kami konfirmasi lagi, Bu, untuk Oh iya, tanggal baik. ujiannya kami. Oh iya, baik. Bisa Antara japri ke saya Ibu awal ya? Juni dan akhir Mei insya Allah kami ujiannya. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, Bu. Apakah ada lagi? Mungkin yang sudah raise hand bisa lower hand. Ada Bu guru dari SD mana lagi nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum. Masih ini jaga ujian. Assalamualaikum. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Iya, saya Ibu Dia dari SD Bina Bersama. Oh iya, silahkan Ibu. Kami kegiatan PAT itu tanggal 23 sampai 4 Juni. Tanggal 23 sampai 4 Juni. Iya. Berarti baru selesai di tanggal 5 ya Bu ya? Iya. Untuk di tanggal 18 sampai 23 apakah ada kegiatan Ibu? Tanggal berapa?
dari tanggal 18 sampai 23, Ibu. Nah, anak-anak belajar nanti kan hari Selasa, tanggal 17. Kayaknya itu mepet juga, Bu. Mepet dengan ujian ya? Iya. Oh iya, berarti nanti setelah 4 Juni saja ya Bu ya untuk pelaksanaannya ya? Iya, untuk SD Bina Bersama ya. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang dari guru dari sekolah dasar, guru UKS-nya mungkin? Ada yang hadir di sini? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator ya, kepada Ibu Eni Indriani. Baik, terima kasih Bidan Ayu sudah menyampaikan materi tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita buka untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Sebelum menyampaikan pertanyaan, kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu, atau juga bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat ya Bapak Ibu ya. Untuk sesi 1 diskusi tanya jawab, kita buka ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang dari tadi sudah ingin bertanya, mungkin bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya terkait dengan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Iya. Saya mau bertanya, nanti mana tahu kan namanya kesehatan anak-anak bisa baik sehat Mohon atau maaf, tidak. Bu, boleh disampaikan terlebih dahulu orang tua atau wali murid dari SD berapa? Saya orang tua murid dari Pasya Zahwan Halapsi, kelas 4A dari SD 001 Balsel. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Kan pada saat penjadwalan imunisasi di sekolah, mana tahu anak mungkin kurang sehat, mungkin ada batuk, ada pileknya, apakah masih bisa dilanjutkan untuk imunisasi atau tidak ya Bu? Oke. Demikian, terima kasih. Untuk mungkin pertanyaan untuk Dr. Novalin ya Dok ya, kalau misalnya pada saat penjadwalan Bulan Imunisasi Anak Nasional, harusnya anak itu hadir, tetapi kondisinya lagi sakit, apakah bisa ya Dok ya? Baik, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Jadi seperti imunisasi yang kita lakukan selama ini, jadi Dian juga itu kita lakukan yang namanya screening ya. Jadi bagi anak didik kita yang lagi kurang sehat, ada batuk pilek atau demam, nah itu bisa kita tunda dan kita jadwalkan kembali kapan pelaksanaannya. Jadi itu dikoordinasikan lagi dengan pihak sekolah atau pihak sekolah dengan puskesmas seperti itu. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum melaksanakan penyuntikan memang akan ada dilakukan screening terhadap anak-anak kita seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Pasya, apakah sudah jelas Bu jawabannya Bu dari Dr. Novalin? Jelas Bu, terima kasih. Ya, halo Ibu Pasya, udah jelas ya Ibu ya untuk jawabannya Bu? Sudah jelas Bu, makasih. Baik Ibu, terima kasih Bu sudah bertanya. Oke, untuk Bapak Ibu, selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan? Oke, untuk Ibu Juni, bisa disampaikan Bu pertanyaannya Bu? Ya, selamat pagi. Ya, dari mana Ibu? Ya, saya Juni, orang tua dari Jason Ham dari SD Bina Bersama, kelas 5B. Saya mau bertanya, waktu BIAS yang tahun lalu di bulan November, pelaksanaannya yang
untuk suntik tetanus kan ininya di bulan Desember ya kalau nggak salah ya, pelaksanaannya di SD Bina Bersama. Nah itu kebetulan kami tidak ada di Balikpapan, jadi keluar kota. Jadi Jason belum mengikuti untuk imunisasi TD. Nah, waktu kembali ke Balikpapan, karena ada sakit dan lain-lain, jadi juga tidak terlaksana. Dan kita mendahulukan untuk vaksin ini, COVID untuk Jason. Sampai sekarang dia belum ini imunisasi TD, apakah itu bisa dikejar? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Mungkin Bidan Ayu ya, Mbak. Pertanyaannya, dia belum ikut salah satu imunisasi bias kemarin. Apakah imunisasi tersebut bisa dikejar? Terus untuk kelanjutan biannya ini bagaimana nantinya? Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu Juni ya. Iya. Ibu Juni sekarang anaknya kelas berapa ya Ibu? Sekarang kelas 5. Anaknya kelas 5. Ya. Jadi di tahun ini nanti juga akan ada bias Ibu. Cuman untuk pelaksanaannya yaitu Bu sekitar di bulan Agustus sampai di Desember. Nanti bisa ikut yang itu Ibu. Jadi untuk yang bulan Mei ini nanti akan mendapat imunisasi campak rubella saja. Nanti untuk bias bisa tetap ikut Ibu. Kalau kemarin belum dapat TD, tetanus difteri, bisa info ke guru UKS-nya ya Bu ya. Kalau belum dapat nanti biar kami data seperti itu Ibu. Baik, berarti pelaksanaannya nanti setelah waktu dia di kelas 6 ya? Iya, bisa Ibu. Kemarin saya sempat nanya di puskesmas daerah tempat tinggal kami. Nah, itu katanya bisa pelaksanaannya dengan jeda waktu kurang lebih 2 minggu sampai dengan 1 bulan dari vaksin COVID. Apakah boleh saya ikutkan di sekarang ini? Tidak diikutkan di bulan bias? Jadi begini Bu, untuk logistiknya itu hanya dibagikan 1 kali setahun. Jadi di rentang waktu bias saja Ibu adanya vaksin itu. Jadi di selang waktu bias saja, kalau tidak pas waktu bias vaksinnya tidak ada, seperti itu Ibu, terkait logistiknya Ibu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Abid Muzaki. Mau bertanya untuk kelas 2 yang sudah menerima imunisasi DT dan MR, akan tetap mendapatkan imunisasi tambahan campak. Apakah seperti itu Mbak Ayu? Ya, terima kasih. Dengan dari SD 011 ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk kelas 2, apa yang sudah menerima DT dan MR, apakah tetap mendapat imunisasi campak MR? Iya, akan tetap dapat imunisasi campak rubella ini, Ibu. Jadi karena imunisasi campak rubella ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi meskipun sudah dapat di tahun lalu atau pas TK atau pas bayi, akan tetap diimunisasi pada bulan imunisasi anak nasional ini, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, atas nama Abid Muzaki, apakah jawaban yang disampaikan oleh Bidan Ayu sudah jelas, Bapak atau Ibu? Oke, sudah jelas Mbak Ayu. Berikutnya ada pertanyaan dari Barnabas Rago. Kalau misalnya buku pink anak sudah hilang, apakah boleh tetap ikut imunisasi Mbak Ayu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau buku pinknya sudah hilang, tetap boleh mengikuti imunisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada buku pinknya, nanti akan kami catat di buku pinknya. Kalau misalnya tidak ada, akan tercatat di aplikasi tadi Bu, aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi tetap datang ya Bapak Ibu meskipun buku pinknya sudah hilang, seperti itu. Baik, untuk Bapak atau Ibu Barnabas, apakah jawaban dari Bidan Ayu sudah jelas?
Mohon izin Ibu Eni menambahkan sedikit. Jadi untuk yang di kelas 6 kan umurnya ada yang 13 tahun ya. Untuk yang umur 13 tahun nanti tidak mengikuti bulan imunisasi anak nasional ini ya, karena sasarannya 9 bulan sampai 12 tahun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya, apakah Bapak Ibu yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan? Bapak Aulia sepertinya Ibu Eni. Baik, Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Bapaknya Muhammad Fikri dari kelas 4A. Kan Fikri ini ada penyakit turunan dari arwah mamanya. Apakah masih bisa ikut? Boleh dijelaskan Bapak mungkin penyakitnya seperti apa? Kalau boleh tahu Bapak. Kayak sesak gitu, sesak di pernapasan. Oke, mungkin Dokter Novalin, dokter. Anaknya punya riwayat penyakit, apakah boleh untuk mengikuti imunisasi BIAN? Kemarin kan waktu vaksin kemarin kan disarankan untuk dokter disuruh sembuhin dulu, baru bisa ikut vaksin. Ya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak yang sudah memberikan pertanyaan ya tentang kondisi anaknya. Jadi seperti yang saya katakan sebutkan sebelumnya bahwa sebelum melakukan vaksinasi tentunya akan dilakukan screening oleh dokter yang bertugas. Nah, perihal kondisi anak Bapak sendiri itu saya belum terlalu jelas, jadi nanti bisa kita komunikasikan ya Pak ya. Kita nggak bahas di sini, jadi nanti Bapak boleh ke puskesmas, konsultasikan, atau Bapak boleh ke rumah sakit ke dokter anak yang merawat anak Bapak sebelumnya untuk memperjelas kondisi anak Bapak sekarang saat ini. Tapi tetap sebelum pelaksanaan imunisasi kita akan melakukan screening. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, sudah ada 5 orang penanya pada sesi 1 diskusi tanya jawab. Kami buka kembali untuk sesi 2, 5 orang penanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Hai Riana. Oke, sudah ada pertanyaan dari kolom chat ya. Pertanyaannya, apakah bisa ikut imunisasi apabila orang tua lupa kapan imunisasi yang sudah diterima atau apa saja imunisasi yang sudah diterima dan yang belum diterima oleh anak sebelumnya? Bagaimana Mbak Ayu ini untuk pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih. Apakah bisa mengikuti imunisasi apabila orang tuanya lupa kapan dan imunisasi apa yang sudah dan belum diterima anaknya? Mohon maaf, ini anaknya usia berapa ya? Apakah bisa di-unmute? Kelas 2 usia 8 tahun. Jadi untuk siswa sekolah dasar itu semua akan mendapat imunisasi campak rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi anak ibu kelas 2 usia 8 tahun akan tetap mendapat imunisasi campak rubella Ibu. Seperti itu. Jadi kalaupun orang tuanya lupa akan tetap
mendapat imunisasi, Bu, karena tidak memandang status. Mungkin, baik, terima kasih. Mungkin untuk yang imunisasi kejar yang mungkin harus Bapak Ibu ingat ya, imunisasinya apa saja yang belum. Untuk yang sekolah dasar semuanya akan mendapat imunisasi campak rubella. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu Suhuan atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang lain. Oke, dari Ibu Pasa lagi ya. Untuk ibu hamil, vaksin rubella bisa diberikan pada hamil bulan keberapa, Bu? Oke, mungkin Dokter Novalin ya, Dok ya. Ya, terima kasih kepada Bapak atau Ibu Pasha ya. Jadi mungkin ada salah pengertian tadi ya. Maksud saya itu bukan ibu hamil yang divaksin, Bu, Bapak. Jadi karena ibu hamil itu yang vaksin yang boleh diterima itu adalah imunisasi TT ya, untuk tetanusnya. Kalau yang lainnya itu nggak boleh. Jadi maksud saya ya, tadi itu mungkin salah pemahaman ya, penangkapan itu adalah wanita ya. Jadi maksudnya sebelum hamil seperti itu ya. Jadi bukan pada saat hamilnya seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan Bu Novalin, mungkin yang CRS tadi terkait kongenital kecatatan janin yang ibu hamil tadi, jadi yang divaksin bukan ibu hamilnya, tapi ya ini anak-anaknya, siswa-siswa anak usia 9 bulan sampai 12 tahun, agar tidak menularkan ke ibu hamil seperti itu. Jadi bukan ibu hamilnya yang divaksin, tapi anak-anaknya seperti itu. Baik, apakah sudah jelas Ibu jawabannya? Ibu Pasa? Jelas, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya di kolom chat ada yang bertanya terkait dengan vaksin COVID. Untuk Ibu atas nama Fahira Nur Hafiza ya Bu ya. Ini sudah kami selesaikan Bu dengan pihak Polda Kaltimnya. Tadi malam sudah diselesaikan, mungkin nanti akan segera kami input ya Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Najwa Hairawilda. Kalau misalnya anak punya riwayat kejang, apakah bisa ikut imunisasi? Mungkin ini pertanyaannya sama ya dengan dua pertanyaan sebelumnya, tetapi mungkin dokter apa bisa dijelaskan kembali, Dok? Ya, terima kasih Ibu Najwa. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum pelaksanaan vaksinasi tetap kita lakukan screening, dan untuk anak-anak kita yang mempunyai riwayat penyakit tertentu yang memang rutin berobat, itu sebaiknya konsultasikan aja sebelum mengikuti imunisasi. Entah itu mau ke puskesmas atau ke dokter anak yang rutin untuk konsultasi itu boleh. Ya, tapi tetap sebelum pelaksanaan imunisasi itu akan di-screening oleh dokter yang bertugas. Terima kasih, Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sukma Cesna terkait dengan wabah hepatitis yang baru, Dok. Ini bagaimana ya untuk menyikapinya? Apakah perlu imunisasi atau booster vaksin hepatitis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat kondisional ya dengan kondisi yang kita alami sekarang ya. Jadi ini berbicara tentang di luar imunisasi Dian ya. Jadi sejauh ini Bapak Ibu kita belum ada instruksi dari Kementerian Kesehatan
untuk penanganan dari kasus yang mulai masuk ya di Indonesia ini. Jadi belum ada instruksi, jadi kami di Puskesmas masih menunggu instruksi dari Dinas Kesehatan Kota. Hanya kami tetap informasikan bahwa penting sekali untuk anak-anak kita yang berumur 9 bulan sampai 59 bulan yang belum lengkap riwayat imunisasi dasarnya, mohon dilengkapi boleh pada saat bulan imunisasi anak nasional ini ya. Nah, tapi khusus untuk anak-anak kita di sekolah dasar ini di umur SD ini itu kita fokusnya di campak rubella. Seperti itu ya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Apakah ada lagi yang masih ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin masih bingung terkait dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional. Silakan ditanyakan terkait dengan BIAN ini, supaya nantinya pada saat pelaksanaan BIAN bisa sukses dan lancar seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung, silakan Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan pada hari ini Zoom meeting tentang BIAN, silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Iya, Ibu Eni, saya Indah Novi dari SDN 01 Balsel ingin bertanya. Iya, Ibu Indah, mungkin suaranya bisa agak keras, Ibu. Tes, apakah sudah agak keras? Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, imunisasi BIAN itu kan akan dilaksanakan mungkin setelah 4 ya, mungkin Juni. Nah, untuk pelaksanaannya itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apakah akan dilaksanakan secara bertahap, misalnya kelas 1 dulu, kelas 2, atau kelas 3, atau dari keseluruhan? Misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6, terus yang usianya sampai 12 tahun ya tadi ya. Ya. Baik, Ya, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Bidan Ayu ya, terkait dengan alur atau pelaksanaan dari BIAN ini. Bagaimana Mbak Ayu, apakah langsung secara serentak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, atau mungkin dipisah seperti itu? Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi untuk pelaksanaan BIAN ini kami usahakan untuk satu sekolah 1 hari ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan nanti mendapat bantuan tambahan tenaga kesehatan seperti itu Ibu. Tapi kami usahakan 1 hari. Untuk SD 001 kurang lebih 663 siswa. Karena ini Bu terbatas 30 hari untuk waktunya, sedangkan SD kita sebanyak 15 dan TK-nya sebanyak kurang lebih 30-an, itu belum posyandunya, jadi kami usahakan untuk 1 hari pelaksanaannya, seperti itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, yang lainnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sudah masuk ya pertanyaan lewat kolom chat. Mungkin di luar topik BIAN ini ya, terkait dengan vaksin booster. Terakhir vaksin dosis 2-nya tanggal berapa Bapak atau Ibu? Baik, untuk Ibu Siti Mustiana,
kalau memang sudah ada etiket booster atau vaksin dosis ketiganya di Peduli Lindungi, bisa melakukan booster ya Bapak atau Ibu di puskesmas yang menyelenggarakan vaksinasi booster. Kalau untuk di Puskesmas Damai hari ini ada sampai jam 11 untuk pelaksanaan vaksinasi booster. Kalau misalnya Ibu sudah punya etiket dosis 3-nya, mungkin bisa Bu segera ke Puskesmas Damai untuk melakukan vaksinasi booster. Baik Bapak Ibu, mungkin karena sudah ada 10 orang sebelumnya yang bertanya ya Bapak Ibu terkait dengan bulan imunisasi anak nasional ini, mungkin cukup untuk sesi diskusi tanya jawab pada Zoom meeting hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada Zoom meeting pada hari ini. Yang pertama, imunisasi adalah proses untuk membentuk imun tubuh dengan cara memasukkan vaksin. Adapun manfaat dari dilakukannya imunisasi adalah untuk mencegah diri kita dari terjadinya kesakitan akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian adapun bulan imunisasi anak nasional atau yang biasa disingkat dengan BIAN adalah pemberian imunisasi tambahan berupa campak dan rubella serta imunisasi yang belum lengkap, yaitu imunisasi DPT, HB, HIB, OPV, kemudian IPV. Adapun sasaran dari bulan imunisasi anak nasional ini adalah sasaran imunisasi tambahan, yaitu mulai dari usia 9 bulan hingga usia 12 tahun, dengan tidak memandang status vaksinasi sebelumnya. Artinya jika memang sudah atau belum mendapatkan imunisasi akan tetap diberikan imunisasi tambahan sesuai dengan namanya yaitu imunisasi tambahan. Selanjutnya untuk sasaran imunisasi kejar, ini untuk usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan yang memang belum mendapatkan imunisasi lengkap berupa imunisasi DPT, HB, HIB, OPV maupun IPV. Kemudian pelaksanaan BIAN ini akan dilaksanakan di posyandu, sekolah, maupun di puskesmas. Dengan persyaratan pada saat pelaksanaan BIAN, mohon Bapak Ibu bisa membawa buku pingnya atau buku kesehatan ibu dan anak, kemudian KTP ibu kandung ataupun KTP anak, kemudian bisa juga membawa kartu keluarga. Nanti pada saat pelaksanaan BIAN akan diberikan lembar screening dari pihak sekolah. Selanjutnya bulan imunisasi anak nasional ini kami sampaikan kembali akan dimulai kick off-nya atau pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Mei, kemudian akan dilakukan selama 30 hari dan jadwalnya nanti akan menyusul. Dengan berakhirnya acara Zoom meeting pada hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami pada hari ini dapat menjadi bekal kita semua pada saat pelaksanaan bulan imunisasi nasional nanti, agar pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Saya sebagai moderator izin undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Apabila ada perkataan atau perilaku kami yang salah pada saat Zoom meeting hari ini, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jangan live dulu. Kita belum foto bersama ya Bapak Ibu. Mungkin yang masih off cam bisa buka kameranya ya. Kita foto bersama dulu. Foto bersama lagi. Karena pakai jilbab lagi di atas.
Oke, sudah dibuka semua kameranya Bapak Ibu. Makanannya. Di, ini makanannya. Bikin waktu. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sesi foto bersamanya, tangannya boleh membentuk huruf L seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kami mulai Bapak Ibu ya. Tetap senyum ya, karena kami akan mulai dari slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Ini bibi ini satu makanannya. Oke. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu untuk ikut serta dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional nanti ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah. Izin keluar, Bu.